Tahu nggak, udah berapa kali kurikulum pendidikan Indonesia mengalami pengembangan? Lalu, gimana sih model pengembangan sebuah kurikulum itu? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana model-model pengembangan sebuah kurikulum. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang ditemukan, kurang lebih Indonesia sudah melakukan 11 kali pengembangan kurikulum sejak merdeka. Kalau dihitung sama kurikulum Merdeka Belajar sih, berarti udah 12 kali ya. Nah, sebenarnya pengembangan atau bahkan perubahan kurikulum bukan sebuah hal yang mengherankan. Karena salah satu prinsip kurikulum yaitu prinsip relevansi. Seperti yang udah dibahas oleh teman-teman kelompok lain dalam video sebelumnya. Dengan adanya prinsip relevansi, sebuah kurikulum harus mampu secara dinamis menyesuaikan dengan perubahan dan tuntutan zaman, sehingga dapat menghasilkan luaran yang mampu beradaptasi dengan zamannya. Ada banyak model dalam pengembangan kurikulum. Dalam video pembahasan kali ini, kita akan membahas dua model dari dua pendekatan yang berbeda. Model pengembangan kurikulum yang pertama yaitu model Tiller. Sesuai dengan namanya, pengembangan kurikulum dengan model Tiller ini dikembangkan oleh seseorang bernama Ralph Tiller. Model Tiller merancang kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Pengembangan kurikulum dengan model Tiller yaitu pengembangan yang bersifat sekuensial atau berurut. Di mana pola pengembangan dalam model Tiller dimulai dengan menentukan tujuan, yaitu untuk menentukan arah dan sasaran pendidikan. Kemudian menentukan pengalaman belajar. Ini disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga mampu memuaskan peserta didik dalam membangun pengalaman belajarnya. Kemudian, mengorganisasikan pengalaman belajar dalam bentuk program maupun unit mata pelajaran yang bersifat kesinambungan dan menunjang dalam memperoleh pengalaman belajar pada bidang lainnya. Dan yang terakhir, ada evaluasi. Nah, evaluasi ini penting banget biar tahu gimana ketercapaian tujuan dan misi pendidikan yang sudah direncanakan oleh institusi pendidikan. Nimbrung juga nih, selain pendekatan linear dengan model Tiller, ada juga loh pengembangan kurikulum dengan pendekatan siklus dari Wheeler. Jadi, berbeda dengan Tiller yang mengembangkan kurikulum secara bertahap, Wheeler mengembangkan kurikulum dengan pola siklus atau melingkar. Setiap elemen di sini saling berhubungan dan saling bergantung. Nah, setiap langkah dalam model Wheeler merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum suatu langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Mulai dari menentukan tujuan, menyeleksi pengalaman belajar, menyeleksi konten, mengorganisasi pengalaman belajar, hingga mengevaluasi. Nah, kira-kira di Indonesia pakai pendekatan dan model yang mana dalam mengembangkan kurikulum ya? Biar tahu jawabannya, jangan lupa hadir di kelas kurikulum dan asesmen pendidikan sosiologi hari Rabu tanggal 21 Oktober ya. Nah, akhir kata, intinya buat bisa menghasilkan sebuah proses pendidikan yang unggul, maka setiap kurikulum harus ditata dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadinya, kurikulum itu dituntut selalu dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, kemudian mengalami perubahan, perbaikan, bahkan pembaruan secara terus-menerus. Jadi jangan ngeluh ya kalau ada wacana pergantian kurikulum lagi. Ya daripada ngeluh mending duduk bareng dan diskusi, biar kalaupun harus mengeluh, ya ngeluhnya punya alasan lah ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.